Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian berjumpa lagi dengan kami, dengan saya dari tim Sujok Indonesia. Insyaallah pada kesempatan sore ini kita akan sharing atau berbagi terkait sujok seperti biasa setiap hari Kamis jam 4 sampai jam 5 sore atau jam 16 sampai jam 17. Insyaallah kurang lebih 1 jam kita akan sharing-sharing terkait dengan sujok dan insyaallah sore ini dengan narasumber kita mudah-mudahan nanti dengan Pak Bagus yang biasa sharing setiap 1 bulan sekali dengan kita semua ya, sharing atau berbagi keilmuan atau pengalaman pengobatan sujok ini. Alhamdulillah di sini udah hadir baru berapa orang, 4 orang ya, kurang lebih ada Bu Esti, ada Bu Siti, ada Bu Sipa dan juga Bu Marmi. Alhamdulillah terima kasih yang sudah hadir awal waktu ya. Nah, kasih kesempatan di sini mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan juga nanti kita bisa sharing-sharing mendapatkan manfaat dari seri ini buat kita dan juga buat orang-orang yang menonton ataupun nanti lihat rekaman kita di YouTube ataupun channel yang lainnya. Sebelum kita lanjut mungkin di sini seperti biasa kita walaupun baru 4 orang ya, kita mungkin ada yang mau sharing pengalaman ataupun, ada di sini namanya kayaknya udah sering saya lihat ya, sepertinya udah sering kita ikut belajar ataupun setiap hari Kamis seperti ini. Mungkin ada yang mau sharing pengalamannya nih sebelum kita nunggu yang lain ataupun, nunggu narasumber kita. Di sini ada Bu Esti, ada Bu Siti, Bu Santi maaf ya bukan Bu Siti, Bu Santi, Bu Sipa sama Bu Marni. Ini sebelumnya udah pada belajar ya, udah belajar sujud dan juga udah mungkin di sini aja juga ada beberapa yang praktisi atau, terapis selain keilmuan sujud juga keilmuan yang lain. Nah, kami sangat berharap sekali untuk sharing pengalaman terkait salah satunya adalah dengan metode sujud ini gimana sih, manfaat yang dirasakan atau, sesuatu yang didapat setelah tahu sujud atau belajar sujud gitu. Boleh kami tunggu sharingnya, boleh open mic ataupun chat, tapi lebih enak sebetulnya open mic ya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti udah punya sharing atau pengalamannya, boleh di-share pengalamannya nih, sambil kita nunggu yang lain. Kalau nanti untuk pertanyaan, insya Allah nanti pertanyaannya kita pas buka sesi tanya jawab, sekarang kita pengen nunggu ataupun pengalaman Bapak Ibu terkait dengan sujud ini, kalau kita kan selama ini berbagi bagaimana terapi sujud, terus lagi di YouTube kita ataupun di sosial media kita di TikTok ataupun di FB kita cara beberapa menterapi sujud dan bahkan di beberapa buku kita ini adalah buku-buku aplikasi bagaimana cara menterapi pasien ataupun klien kita dengan metode sujud ini. Jadi sebelum kita masuk ke narasumber kita sambil nunggu yang lain, mungkin ada yang mau berbagi pengalamannya? Mohon maaf nih, komputer saya agak goyang-goyang nih. Saya, Pak. Boleh silakan Ibu Oke. Marmi, sharing pengalamannya nih. Ya. Oh, begini, berapa hari yang lalu itu, kan ini mungkin mata saya, kan waktu periksa terakhir itu kan plus, Pak. Ya karena umur juga kan, jadi plus 1,7. Terus habis itu, saya rasa itu kacamata itu sudah harus ganti, begitu kayaknya. Jadi saya coba waktu baca sambil pakai kacamata itu, kenapa kok enggak enak lagi? Jadi sepertinya itu tambah lagi nih, plus ini, plus di mata ini. Habis itu eh, saya saya teringat itu Pak, jalur meridian, saya kasih magnet batang di jalur meridian empedu, Pak. Jadi di dari kelingking saya yang sebelah kiri, itu yang ruas pertama itu di tengahnya ya jalur meridian empedu itu saya sedasi, Pak. Jadi saya sedasi dengan magnet batang. Terus enggak berapa lama itu kaburnya itu pelan-pelan itu apa?
kayak berkurang begitu. Habis itu loh, kok bisanya terang lagi? Saya enggak. Jadi sekarang kalau seumpama kabur lagi, saya pasang lagi magnet itu, Pak. Magnet batang itu. Ini tanpa saya pakai warna di apa itu korespondensi itu tidak. Jadi cuma itu saja Pak, cuma apa pakai magnet batang itu saja di jalur empedu saya sedasi, begitu saja. Ya mungkin itu sharing Oke, saya. luar Terima kasih. biasa. Terima kasih Bu Romi pengalamannya. Jadi kalau kita sering apa namanya, kalau presentasi in fokus itu kalau nggak jelas biasanya suka diputer-puter tuh. Misalnya diputer-puter gimana sih biar kalau Iya buron itu biar betul. jelas. Nah, ini ternyata Bu Marmi ketika pakai apa namanya tadi mau tanya Magnet buron dan sebagainya, batang. gimana sih ini kok ada gak enak itu ketika ditempel magnet batang di jalur meridian dan alhamdulillah buremnya matanya ya berkurang dan lebih jelas lagi. Terima kasih nih Bu Marmi yang telah sharing Sama-sama Pak. pengalamannya dengan jalur meridian di Kantong Amadun dengan menggunakan magnet batang. Mungkin ada satu orang lagi, terima kasih Ibu udah sharing. Ada satu orang lagi yang mau sharing pengalamannya, boleh? Sebelum kita masuk ke narasumber kita. Ada yang mau berbagi pengalaman, mudah-mudahan menjadikan semangat ataupun bisa wasilah buat yang lain nih ketika lihat video kita. Kalau belum ada, mari kita sambut narasumber kita dengan sore ini yaitu Pak Bagus. Selamat sore Pak Bagus. Assalamualaikum. Belum open mic Pak. Mic-nya masih tutup ya. Ya, selamat sore. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya sore ini Pak Bagus? Alhamdulillah masih Alhamdulillah luar biasa diberikan ya. Alhamdulillah. keberkahan lah Terima ya. kasih udah siap berbagi sharing dan kemarin menginfokan kami dari tim ngedadak tapi alhamdulillah Pak Bagus menyiapkan waktu dan siap berbagi buat Bapak Ibu sekalian rutin setiap bulan sekali ini berbagi dengan Sujok 1 jam ya setiap hari Kamis ini. Oke, untuk mengefektifkan waktu kita karena kita waktunya kurang lebih 1 jam seperti biasa mungkin nanti ada sharing pengalaman dulu dari Pak Bagus dan sebagainya baru nanti kita buka apa namanya sharing tanya jawab mungkin ada pasien yang mau sharing pengalamannya dan juga mau bertanya. Waktu dan tempat saya persilakan pada Pak Bagus. Oke, terima kasih Pak Nuradi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan di sore hari ini, apapun cuacanya, bagaimana kondisi kita, kita tetap dalam kondisi yang sehat. Masih diberi keselamatan dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik Bapak Ibu, mohon izin seperti biasanya saya diberi tugas ini sama tim Sujo untuk sharing-sharing ya. Kebetulan saja bukan karena saya lebih paham, enggak, saya sama-sama belajar ya. Cuman ya ini kita sharing, mudah-mudahan apa yang kita diskusikan nanti bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, sekali lagi bahwa ini kesaksian saya, penyaksian saya atas Sujo, bahwa Sujo ini benar-benar luar biasa ya. Ini sebagai tools, sebagai alat bantu bagi kita dalam apa ya, kalau saya bilang untuk mensyukuri bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah ngasih obatnya di dalam diri kita sendiri. Nah, dengan Sujo ini kita menggali. Bagaimana sih kalau kita misalnya dalam keadaan sakit atau apapun itu kita bisa memberikan pertolongan pertama yang tanpa obat dulu, tapi kita gali dari subtle energi kita yang dari dalam diri dengan teknik-teknik Sujo. Nah, yang saya rasakan selama ini, bahkan teknik yang basic, yang paling dasar, itu sebenarnya menjadi teknik yang paling efektif. Ya. Jadi dapat segera kita lakukan tanpa alat apapun. Ya. Bagi yang sudah belajar macam-macam, misalnya belajar magnet, itu kan masih perlu alat magnet, gitu kan. Yang misalnya kita belajar warna, kita masih perlu warna, spidol ya. Tetapi dalam situasi kondisi tertentu, dimanapun juga kita berada, kadang kan kita nggak bawa tuh, nggak bawa alat gitu ya. Jadi kita cukup pakai tangan, kita pakai titik-titik korespondensi, itu sudah sangat membantu. Misalnya, saya sering mengalami bahwa apa namanya, perasaan sih rasanya tubuh nggak ada masalah, sehat-sehat saja ya. Nggak ada masalah, ya, baik-baik saja. Tetapi begitu sore mandi gitu ya, apalagi di cuaca yang sekarang sudah masuk musim penghujan,
itu nggak dinyana, kena air sedikit itu langsung menggigil. Langsung kalau orang Jawa bilang katuan, yang langsung menggigil. Ini kan situasi yang tidak normal. Berarti itu ada sesuatu, energi, kalau saya menilai itu eh, energi dari jantung sedang lemah. Sehingga dia waktu terkena air langsung menggigil. Ya. Atau pernah juga saat kita misalnya sedang dalam perjalanan keluar kota, kita harus menginap di katakanlah di sebuah hotel ya, tentunya kan AC itu sangat-sangat dingin ya, dan kita tidak tahu kondisi kita seperti apa. Ya seperti saya katakan tadi bahwa aku baik-baik saja nih, aku sehat ya. Tapi begitu kita mandi, begitu kena shower ya, itu langsung meskipun kita setel ke air hangat, itu langsung badan menggigil. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang tidak beres. Energi jantung sedang melemah. Tubuh kita terlalu yin ya. Maka itu kalau kita biarkan saja ya, apalagi kalau ada komorbid ya, memang ada sakit jantung atau apapun, itu kan juga bisa membahayakan. Jadi untuk hal-hal seperti itu langsung bisa kita upayakan hanya lewat titik korespondensi dengan pijatan. Jadi misalnya di titik ini, di korespondensi jantung, ini kita pijat kuat untuk membantu. Ya, kita putar ke arah kanan untuk menguatkan energi jantungnya, biar tubuh kita lebih bersifat diam. Ya. Nah ini kayak 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 hal-hal seperti ini yang sering membantu sekali. Di saat kita sedang di mana, tidak pakai alat, itu pergunakan saja teknik-teknik dasar yang basic, yang korespondensi. Itu malah sangat efektif ya. Kemudian yang kedua tadi juga saya baru mengalami itu bahwa kan tulang tangan kiri itu nyeri ya. Nggak tahu senut gitu ya, rasanya senut gitu ya. Kayak nyeri gitu, kayak menjalar gitu. Jadi ini kalau digerakkan itu juga sepertinya tidak enak, ada yang nyantol di kayak ototnya ya, di persendian. Nah, seperti ini. Nah, itu sama juga. Karena saya tidak menguasai apa namanya ya, kalau masalah otot itu fisioterapi gitu ya, atau chiropractic ya, atau yang uh, bone setting gitu ya. Maka saya kira ini pasti ada yang keliru. Nggak tahu apa salahnya apa ya. Tetapi kan ada rasa nyeri gitu ya. Maka ya kalau hal seperti itu saya biasanya pakai proof. Nah ini coba saya dekatkan ya. Nah, ini proof kalau untuk nyeri-nyeri ini saya pakai proof yang ujungnya bukan bulat. Ujungnya nggak ada bulatannya. Jadi saya punya tiga proof. Eh, ada tiga proof yang dua itu yang kayak ini. Ada mana ini? Nah kan ujungnya ada bulatannya. Ada yang lebih besar, ada yang lebih besar lagi. Yang warna kuning yang saya beli dari Sujo. Kalau yang ini bulatan di ujungnya kecil ya. Tetapi kalau untuk yang nyeri-nyeri, saya biasanya pakai yang ini. Saya suka pakai yang ini. Nah ini. Ini probe tapi ujungnya nggak ada bulatannya. Jadi runcing tapi tumpul. Tapi tumpulnya bukan tumpul bulatan. Nah itu enak karena lebih lebih apa? Lebih kena, lebih bisa ke dalam. Nah ini set gitu ya. Nah, nah gitu. Lebih terasa kalau kita detek detek apa? Titik nyerinya. Jadi kalau kita pakai korespondensi itu kan kita cari titik nyerinya, ya. Itu lebih lebih presisi ya. Kita cari di mana. Nah itu cari aja di korespondensinya. Kalau saya biar gampang, sederhana kan, cari enaknya atau cari sederhananya, pakai ini korespondensi sistem insek serangga. Nah, ini, ya, ini kan lebih simpel. Kepala, ruas dada, ruas perut. Ya, toh. Bagian samping tubuh kanan ya berarti di sini, bagian samping tubuh kiri di sini. Kalau tangan di mana? Di tangan kan berarti di ruas kedua. Nah, ini tangannya kan kayak gini toh. Nah, ini. Jadi yang telapak tangan itu di atas cuma satu titik, kemudian siku, siku ya di sini, di ruas kedua sini kan. Jadi sepanjang ini kan adalah korespondensi tangan pada sistem insek. Nah, tinggal cari aja. Tinggal cari aja kan gitu toh. Jadi ini lebih 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 enak. Oh, tangan kiri ya berarti di sini kalau ini tangan kanan saya. Nah, ternyata setelah beberapa pengalaman ini, kalau kita pakai sistem korespondensi pakai probe, itu memang biar signifikan hasilnya, itu pakai aja
stopwatch. Ya, kalau kita diajarkan kan untuk menstimulir titiknya itu antara 2 sampai 3 menit ya. Saya biasanya kalau malas pakai stopwatch kan saya hitung sendiri 1, 2. Tapi kan istilahnya hitungan itu ngawur. Kalau saya males nusuk gitu kan hitungannya tambah cepat 1, 2, 3, 4. Itu kan nggak presisi. Jadi buka aja stopwatch di HP, kemudian setel saja 3 menit. Kalau saya biasanya ini tadi saya coba biar biar mantep gitu ya, saya setel 5 menit. Kan ada macam-macam kan, ada stopwatch, ada yang apa itu? Bentar. Yang sebelah kanan itu ada timer ya, ada stopwatch, ada timer. Kalau timer itu kan kita bisa set sekian sekian menit, kita nggak usah lihat nanti udah masuk ke 5 menit, masuk ke 3 menit kan alarmnya bunyi. Nah, itu. Nah, enak Pak, tusuk itu. Cuman syaratnya satu. Kalau eh, kalau untuk diri kita sendiri kan kita sering nggak mau sakit. Jadi kalau kita terasa sakit gitu ya, sudah terasa sakit gitu kan mungkin tekanannya kita kurangi. Nah, ini ya nggak boleh. Ya, makanya kalau ada pasien itu kan yang pegang perutnya kita kan enak. Meskipun sakit ya udah biarin aja gitu. Tahan, tahan. Kita sambil tertawain dia kan gitu. Masa gitu aja sakit kan gitu. Nah, tapi kalau untuk diri kita sendiri biasanya kita lebih lebih apa ya, lebih permisif. Jadi kalau sakit tekanannya kita kurangi. Nah, ini ya nggak boleh. Ya, tetap aja udah disakitin. Maunya sembuh ya 5 menit ya bunyi. Itu lebih signifikan. Dan pengalaman selama ini dalam mempergunakan sujok, kalau saya misalnya pakai korespondensi ya di tangan dan kaki seperti sujok, selama ini saya hampir saya bisa bilang bahwa 95% saya lakukan semua di tangan. Ya. Jadi jarang yang di kaki. Di kaki itu cuman beberapa kali aja ya, terutama dulu waktu nanganin yang pasca stroke yang kedua yang eh, pasien itu nggak bisa jalan cuma di tempat tidur aja ya, karena sudah berbulan-bulan sakit ya kakinya nggak bisa gerak ya itu baru saya pegang di kakinya baik pakai korespondensi warna ataupun twistnya. Dan yang kedua seingat saya waktu ada pasien yang didiagnosa ada penyumbatan di jantung jadi dia harus harus kateterisasi ya. Jadi untuk ngecek kateterisasi kalau misalnya tersumbat ya udah langsung pasang ring. Ya. Jadi sebelum sebelum kateterisasi dia datang minta dibantu, nah, itu baru saya kejar semua baik di tangannya, di korespondensi ini telapak tangan sini, baik di sistem inseknya karena eh, tempo jangka waktu dari datang ke saya sama tindakan itu kan kurang dari 1 bulan, 2 minggu ya. Jadi itu saya kejar semua, saya cari titiknya semua di korespondensi jantung, termasuk juga di kaki. Ya, jadi itu sharing awal dari saya. Mungkin Bapak Ibu semua kalau mungkin ada pengalaman, monggo di-sharingkan, biar saya juga nambah pengetahuan atau ada yang perlu kita diskusikan, silakan. Monggo, silakan. Open mic aja. Silakan Bapak Ibu, kalau mau sharing, terus lagi bertanya juga boleh. Contohnya, saya udah belajar sujud, udah praktek sujud nih, udah mengobati atau menterapi, tapi hasilnya belum maksimal gimana nih? Boleh langsung open mic aja. Oh ini ada yang chat ya, lewat chat. Boleh open mic ya lebih enak kalau open mic. Ini ada yang bertanya dari chat ya Pak Bagus. Saya lagi menolong tetangga yang baru kena stroke pasca stroke. Kita kenal aku kiri kita kenal aku kiri lemper disentuh sakit. Mohon dibantu ya Pak. Nah, gimana nih? Kaki kirinya lemes paling itu. Salah, tipu, tipu Salah ketik mungkin. ya, tipe ya. Tipu mungkin ya. Bisa Iya, jadi ya. iya. Oke, siapa? Oke. Ya, kalau misalnya baik anggota geraknya, baik tangan atau kaki disentuh aja masih sudah terasa sakit, itu kan saya kira itu suatu yang bagus. Kenapa? Berarti kan sarafnya masih hidup, ya. Kan ada orang stroke itu sudah mati rasa, dipegang gini aja nggak terasa sehingga dia tidak bisa bergerak. Tapi kalau kemudian kita sentuh dia masih bisa merasakan sakit, artinya kan sarafnya masih
masih hidup, sehingga kalau masalahnya di mana, kalau misalnya kakinya lemes ya, maka kita stimulir di ototnya pakai twist gitu. Misalnya lemesnya seperti apa? Nah, ini kan tergantung situasinya. Seperti gini, kalau pengalaman saya sendiri waktu itu dua-duanya kakinya lemes, tapi yang paling parah itu kalau nggak salah kaki kiri itu yang paling parah, kaki kiri. Sehingga kalau misalnya dipaksa jalan itu kaki kirinya yang nyeret, yang diseret. Jadi apa namanya, kekuatan ototnya benar-benar hampir tidak ada, ya, hampir tidak ada. Maka waktu itu saya memberikan terapinya gini, karena itu pasca stroke yang kedua, sehingga stroke-nya sudah beberapa tahun, kemudian stroke lagi. Biasanya kalau yang kedua itu kan lebih parah ya, lebih parah. Jadi karena eh, pasca stroke yang pertama itu tidak di-maintenance dengan baik, tentunya kalau tidak dilakukan fisioterapi juga pada ototnya, masa otot itu kan lama-lama mengecil. Nah, ini yang kita jaga, jangan sampai masa otot itu mengecil. Kalau masa otot mengecil itu kan susah juga, kan yang harus kita jaga masa ototnya ya, biar biar dia tetap bisa kita upayakan kesembuhan. Sehingga kemudian apa? Ya saya cek aja, kakinya digerakkan, kebetulan badannya besar ya. Jadi mulai paha, mulai betis itu kan berat ya. Saya bilang gini, coba digerakkan, bisa nggak? Ternyata masih bisa. Bisanya di mana? Di telapak kaki. Nah, di telapak kaki. Maka saya rangsang, pikiran saya cuma gini, oh ini kan berarti masalah ototnya, ya. Masalah otot, saya berikan stimulir langsung pada ototnya dengan apa? Mengaktifkan energi neutronya. Mengaktifkan energi neutro, ya. Neutro itu kan sifatnya mengharmoniskan, menyelaraskan, ya. Sehingga apa? Oh, ini berarti harus saya twist gitu. Nah, twist paling gampang karena kemudian telapak kakinya itu masih bisa merespon, masih ada powernya meskipun sedikit. Maka ini saya gini, jadi orangnya kan tidur ya di tempat tidur itu. Ini telapak kaki kan posisi gini. Ini saya tekan ke sini, saya tekan ke dalam. Nah, saya tekan ke dalam, kemudian saya tekan ke dalam gini, kemudian saya suruh lawan Pak, lawan, dorong ke depan, sekuatnya, jadi gitu. Jadi saya dorong pakai telapak tangan gini ke arah dalam, ke arah atas gini, dia saya suruh lawan. Nah, begitu sudah kuat perlawanannya, spontan saya lepas. Nah, spontan saya lepas, sehingga kan kayak terkaget, gitu ya. Ulangi lagi. Nah, kebalikannya juga sama. Posisi telapak kaki kan gini. Nah, ini saya tarik ke depan, dia saya suruh ngelawan untuk menarik mundur. Nah, saya suruh lawan pakai untuk tarik mundur. Begitu kuat, nah saya lepas. Ya. Jadi seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah itu kebetulan memang stroke-nya parah ya. Jadi kakinya, tangannya juga, ya tangannya juga. Tangan itu yang kanan, yang benar-benar gini, sudah kaku, ya sudah kaku. Sehingga apa? Kemudian saya cuma pakai handuk aja, saya pelintir. Ya. Kalau Bapak Ibu paham bahwa di setiap sendi kita itu kan ada korespondensi organ, juga ada korespondensi meridian. Jadi saya stimulir di setiap di setiap sendi. Jadi saya pakai handuk yang dipelintir itu, kemudian saya gosok. Ya, jadi pakai spin, spin ya saya gosok. Ya, di sini, kemudian kaki juga. Jadi di pergelangan, di lutut, kemudian di tulang belakang itu lebih banyak saya gunakan handuk ya, karena apa? Ternyata efektif juga. Ya. Jadi mungkin nanti bisa dicoba yang ringan-ringan saja, pakai handuk, pakai twist. Andai misalnya kaki kirinya yang lemes dan kalau disentuh sakit, jadi nggak bisa stimulir, dia pasti teriak-teriak gitu ya. Gunakan mirrornya, lawannya. Jadi kalau kaki kirinya yang sakit, maka kita terapinya di kaki kanan, itu bisa. Ya, jadi monggo silakan dicoba lagi nanti ya. Mudah-mudahan bisa membawa
perkembangan progres yang signifikan. Intinya gini, intinya saat kita melakukan sebuah teknik, yakin aja, lakukan saja sesuai pemikiran kita. Karena sembuh atau tidak itu bukan urusan kita, bukan hak kita. Hak kita hanya mengupayakan. Bagaimana cara mengupayakan? Ya sesuai yang apa sudah kita pelajari. Masalah sembuh dan tidak, pasrahkan saja. Saat kita bisa berpasrah, melepaskan kesembuhannya itu, kesembuh atau tidaknya itu, maka biasanya itu malah semakin dekat dengan kesembuhan. Jadi nggak ada beban. Itu pokoknya lakukan aja. Masalah sembuh, alhamdulillah. Nggak pun juga alhamdulillah. Berarti oh, kok belum berhasil ya. Berarti kita harus berpikir lagi, kira-kira gimana nih caranya. Belajar lagi, belajar lagi. Nah, gitu. Ya, saya kira gitu. Ya, di kaki yang lemes. Ya. Tadi ada pertanyaan juga sempat saya baca apa belikat ya, belikat belikat. Nah, belikat ini saya juga sering mengalami terutama di sebelah kanan itu sering terasa nyeri gitu ya, sakit kalau digerakkan gini ya. Boleh kalau mau pakai korespondensi kan berarti gini, misalnya ini belikat kanan tuh. Kan berarti kita kalau pakai korespondensi pakai aja jari ini, jari apa ini? Jari telunjuk tangan kanan. Kan ini kepala kan, ini tangan kanan. Gitu. Berarti area belikat kan di area sini. Kan ini sendinya kan, terus di bawah sedikit kan. Nah, berarti kan di area sini. Ini aja kita pijitin. Nah, kita pijitin kayak gini. Tapi kita tahu, oh ini korespondensinya belikat. Jadi sekitar sendi sendi jari telunjuk yang sini, ini kan berarti punggung belakang kita kan. Ini kan kepala. Ini leher, ini pundak, ini sendi bahu. Berarti area belikat kan daerah sini. Ya, ini kita pijitin aja gini. Ya, dengan niat ini adalah korespondensi dari belikat. Ya, pijitin gini aja terus sambil nyantai, sambil apa, sambil dengerin apa, sambil nonton apa, sambil ngobrol. Ah, ini pijitin aja gini, ya. Seberapa lama ya? Sampai sembuh. Nah, kalau misalnya pakai twist gimana, Pak? Bisa pakai twist. Jadi biasanya kalau belikatnya yang sakit, saya cek arah gerak yang ada hambatannya. Jadi kalau gini, ini yang terasa sakit atau yang gini? Kan macam-macam ya. Karena kalau otot itu kan bertumpuk-tumpuk macam-macam ya. Namanya ada otot ini ya. Itu yang belajar apa eh, terapi apa namanya? Itu kan jelas tahu ya. Ya. Jadi fisioterapi kan jelas tahu otot-ototnya. Nah kalau saya tinggal kalau berikat sakit itu saya cek sakitnya ini pada gerak yang mana. Kalau lengan saya gerakkan, saya gerakkan, itu kan pasti menggerakkan belikat, area belikat. Nah ini saya cek aja. Oh ini sakit nggak? Oh enggak. Kalau gini, oh ini sakit, terasa sakit. Nah kan berarti gerak yang gini yang menggerakkan, yang bersentuhan dengan otot belikat yang sakit. Ya kan? Paham ya? Jadi dites dulu. Gerak yang mana yang paling menyakitkan bagi otot kita? Gerak yang gini, gerak yang gini. Kan cuma gitu aja. Nah gini kan? Atau gini. Atau gini aja. Nah, oh gini. Ya sudah. Nah, berarti pakai twistnya gimana? Kalau arahnya vertikal gini ya berarti saya cek arah. Saya gerakkan ke atas, sama gerakkan ke belakang. Enak yang mana? Ke atas ini sakit. Tapi kalau ke belakang lebih rileks, lebih nyaman. Nah, sudah. Berarti kan twistnya gitu, ke belakang. 23 sampai 30 kembalikan normal. Pasti gagal. Ya, pagi. Nah, kembalikan normal lepas 3 kali. Dicek lagi, lebih enak enggak? Kan gitu. Itu aja yang dilakukan. Sama, tentu saja ini panjang lengan, itu kan ada otot yang menyambung sampai ke leher. Ya. Jadi kadang kalau nyeri itu kan sampai ke sini, ke otot leher yang belakang yang besar ini. Jadi di samping kemudian kita stimulir di otot ini, di persendian ini dengan twist,
kita juga bisa melakukan twist leher. Cek aja arahnya ke kiri atau ke kanan. Oh ya enak yang mana? Atau bisa arah depan belakang. Nah, seperti biasanya kan kita bisa kanan belakang atau kiri belakang atau nanti yang depan serong depan kiri atau serong depan kanan. Nah, itu dicek semua. Dilakukan twist semua itu. Insya Allah itu akan bisa membantu. Ya, seperti itu. Nah, tadi sempat juga saya baca apa ya, lutut ya, lutut. Nah, kalau masalah lutut itu saya biasanya ini di korespondensi. Jadi misalnya lutut kanan, ya berarti pakai tangan kanan karena apa? Prinsipnya kan paling dekat. Lutut kiri pakai tangan kiri. Kalau lutut kanan dipakai tangan kanan berarti di jari yang mana? Jari tengah. Ah, jari tengah ya. Jari tengah itu dipijitin aja gini. Nah, di pas ini kan lutut itu kan ini kan tangan kanan nih. Ini kaki kanan. Kaki kanan toh. Lutut di mana? Lutut di area ini kan. Kan ini pangkal paha berarti kan. Di sini lutut. Lututnya dipijitin gini aja. Dipijitin gini aja. Jadi praktis. Atau kemudian apa? Kemudian kita bisa lakukan twist juga di lutut. Ini kan area lutut toh. Nah, tinggal kita putar ke kan, putar keluar gini, atau putar ke dalam. Lebih enak mana? Oh enak keluar ya, udah keluar aja. Nah sekarang keluarnya ditarik ke atas atau keluar didorong ke bawah. Nah ini kan kombinasi. Misalnya saya putar ke dalam sama keluar, kok nyaman keluar ya, itu berarti putar keluar toh. Nah putar keluarnya dikombinasi dengan tarik ke atas, ini, atau putar keluar dengan didorong ke bawah. Tuh, kok enak dorong di bawah? Oh, udah dorong ke bawah aja. Nah, gini. Ya, seperti itu. Sama, 30 hitungan, 30 detik, pakai stopwatch saja, kemudian kembalikan normal, napas. Dicek lututnya. Nah, kalau pakai biji, bisa. Tinggal cari aja area lutut ini yang paling nyeri yang mana. Nah, itu dipijat, kemudian kasih biji. Biji apa ya? Kalau saya pribadi seadanya di rumah, gitu ya. Ada biji kacang hijau ya bisa, ada biji apa saya apa yang bundar-bundar itu tumbar ya tumbar biji tumbar bisa. Nah itu tinggal di plaster tekan ini di plaster ya. Atau kemudian kita bisa beri warna juga, warna biru aja, itu kan lututnya nyeri loh. Nah itu kasih warna biru aja melingkar gitu. Silakan di apalagi tadi batuk berdahak ya benar ya batuk berdahak. ah, Batuk berdahak biasanya ada riak di sini ya, susah keluar ya. Nah, susah keluar ya. Ini aja loh kita pijit ke atas gini. Ini kan area paru-paru kan sini toh. Ini kan area paru-paru. Ya. Ini kita pijit ke atas gini. Nah, kita niatkan untuk mengeluarkan dahak. Kita pijit dengan kuat. Atau di area sini biasanya kan nyantolnya di sini. Nyantolnya di sini. Ini kita cari. Bisa pakai probe bisa. Nah, kita cari titik yang paling nyeri mana. Nah, itu eh, kita tekan ya. 3 sampai 5 menit. Atau 2 sampai 3 menit kita tekan. Kemudian kita tarik. Atau apa? Kalau Bapak Ibu punya apa namanya ya dibakar itu moksa, ya, pakai moksa bakar itu bisa dipanasi di sini. Nah, jadi ini kita arahkan di area paru-paru, kita tarik ke atas, bisa dipanasi. Ya. Atau apa? Kalau pakai magnet magnet batang juga bisa. Jadi kalau magnet itu kan ada putih sama apa warnanya? Kuning ya. Putih itu utara, kuning itu selatan. Arah energi mengalir dari utara ke selatan. Sehingga kalau mau pakai magnet batang, kita perlu 3. Jadi di sini, di paru-paru, 1, di sini 2, jadi 1, 2, kemudian 3. Jadi arahkan energinya ke atas. Jadi putih, kuning, putih, kuning, putih, kuning ke atas. 1, 2, 3. Kelihatan ya?
putih kuning, putih kuning, putih kuning, arahkan ke atas energi. Nah, itu untuk batuk berdak, biar apa lega, biar lega napasnya. Atau saya nggak punya magnet Pak, pakai apa bawang putih, pakai bawang putih. Jadi bawang itu putih ya, bawang putih itu kan gini bentuknya, kita parut vertikal, kemudian kita tempelkan di sini, set, set, ya. Kita tempel di sini satu, plester semalaman. Jadi lakukan aja malam kalau mau tidur sampai pagi, pagi dibuka, dibuang. Itu cepat itu kalau bawang putih. Berapa jumlah magnet sekali terapi ya tergantung kebutuhan. Ya. Jadi kalau tadi kasusnya kasusnya yang batuk berdarah, saya kira 3 saja cukup karena kita arahkan dari paru-paru kiri kanan ke arah atas, kemudian ke saluran ini ke atas. Jadi cukup 3 saja. Jadi banyak caranya ya. Wah, saya nggak punya magnet Pak, nggak yang lain bisa nggak? Oh, bisa. Riak itu kan di sini susah keluar, ya. Pakai aja tusuk gigi. Saya nyari tusuk gigi, tusuk gigi ya. Nah ini pakai tusuk gigi, potong aja kecil. Nah, ini segini misalnya ya, segini misalnya. Ini kan pas tengah-tengah. Nah, berarti letakkan di sini. Kelihatan ya? Nah, gini. Kasih plester kecil aja plesternya, ya. Jadi lebar plesternya lebih kecil dari dari tingginya tusuk gigi. Jadi jangan tusuk giginya ketutup, nanti kacau energinya. Jadi plesternya itu kan cuma alat bantu tempel. Jadi gunting kecil aja sebagai alat bantu tempel di sini. Ini soalnya pas tengah-tengah ya. Jadi kalau ini pakai zona kurang keras ya. Bentar, saya lepas aja ya speakernya sebentar-bentar. Suara saya kurang jelas? Jelas Pak, jelas. Jelas ya, masih jelas ya? Ya, Oke, jelas, jelas. tadi ada yang cat kurang jelas. Ya, takutnya baterainya habis ini. Bentar saya. Ah, ini. Oke, ya. Jadi gini, ini sistem zona karena pas tengah-tengah toh. Jadi kita pakai zona gini. Cek aja di isolasi, kemudian diamin aja 3 menit. Kira-kira lebih lega nggak? Ya, lebih ringan nggak? Biasanya kalau dahak itu kan nggak enak gitu ya. Bisa keluar nggak? Batuk bisa keluar nggak? Nah, kalau misalnya kok tambah nggak enak, berarti keliru. Arahnya keliru. Ya, jadi kan setiap benda itu kan ada polaritasnya ya, karena apa namanya everything is energy. Jadi setiap benda dalam wujud materi apapun itu terbentuk dari energi. Ya, ada atomnya, ada molekulnya, sehingga setiap benda punya polaritas energinya. Sehingga kalau misalnya kita pasang gini, kemudian dalam jangka waktu 3 menit loh kok tambah gak enak ya, tambah seri misalnya gitu ya, tambah nyeri, berarti kebalik. Berarti apa yang kita lakukan? Lepas plesternya. Nah, ini berarti tusuk giginya dibalik gini, set. Nah, dibalik gini. Plester lagi. Sampai sampai kapan ya? Sampai sembuh. Sampai terasa nyaman ya. Jadi banyak alternatif. Nah, nanti dicoba aja satu-satu aja. Oh, ini bisa. Oh, ini bisa ya. Kalau saya coba gitu ya. Saya coba. Saya kira gitu ya. Ada pertanyaan lain yang nggak sempat saya baca tadi soalnya muncul di pop up-nya itu. Atau ada yang mau sharing? Boleh, monggo. Oh, saya kemarin praktekkan ini, ternyata bisa Pak. Loh, itu seneng saya. Saya juga jadi belajar, oh ternyata bisa ya. Kayak tadi yang pertama tadi Ibu siapa itu? Yang mata kabur, nanti saya coba itu. Mata saya juga sering kabur. Nanti saya coba di meridian apa? Limpa ya tadi ya, ya. Itu kan gandengannya liver ya. Di Empedu di tadi win. Pak. Oh, empedu, sorry, maaf ya, empedu sama liver ya. Ya di cakra 1 ya. Ya, pakai meridian itu. Ya, terima kasih, terima kasih. Monggo yang lain.
Masih lama ini. Masih jam berapa ini? 4:30 lebih. Masih banyak waktu, monggo. Kalau mau sharing, monggo. Saya malah senang. Ini ada chat ya, pertanyaan di chat udah ya beberapa ya, Pak Bagus ya. Ya, mungkin ada yang kelewatan, saya jawab. Siap. Bapak Ibu open mic aja ya, biar enak. Kalau di chat ada yang kelewat atau apa, ketika ada yang bertanya langsung aja di open mic aja. Mau sharing ataupun bertanya, silakan. Izin bertanya Pak Bagus. Iya, monggo silakan. Itu yang di chat itu mengenai ini Pak, trigger finger ya. Trigger finger. Iya. Di 4 jari itu di tangan kiri itu bagaimana ya Pak? Semuanya ya? Iya, 4 jari itu memang 4 jari-jari. Iya, Empat-empatnya. Empat-empatnya. Iya. Ini agak susah ini kalau trigger finger. Tapi nggak apa-apa, kita coba saja ya. Jadi trigger finger itu masalahnya kan di sini toh. Di sini. Jadi di sendi sini. Nah, ini kan ada sendinya. Ya. Ini ada sendinya. Jadi biasanya kalau trigger finger itu nyantol. Jadi begitu gini bukanya susah. Bukanya susah kan gitu toh. Jadi dan itu nyeri karena di sini dia ada kayak radang ya, penebalan. Jadi ada penebalan. Jadi di daerah sini itu ada penebalan saraf atau apa ya, kalau kita lihat foto ronsennya itu kan dia ada penebalan sehingga dia nyantol klek gitu ya, susah klek gitu ya. Nah, berarti apa? Berarti satu, nyerinya dulu kita atasi karena trigger finger itu nyeri gitu. Trigger finger itu nyeri. Nyerinya bisa kita atasi dulu. Karena kalau nyerinya itu gini, biasanya kalau ke dokter ya, langkah awal kan pasti dikasih obat anti nyeri. Nah, saat kita minum obat anti nyeri, kita merasa kondisinya lebih enak. Padahal kan itu cuman kamuflase saja. Kamuflase saja. Kenapa? Lah, sekarang sakit apapun nyeri di seluruh badan, dikasih obat anti nyeri. Itu kan untuk dalam tanda kutip bujui ya, membohongi otak aja kan. Jadi respon nyeri di otaknya yang dikurangi kan gitu toh. Sehingga masalahnya di sini di area manapun yang sakit itu masih terasa. Ya, jadi saat kita minum obat anti nyeri kita merasa lebih baik, oh lebih enak tangan. Tapi sebenarnya enggak gitu, karena yang distimulir sama obat anti nyeri itu hanya respon nyeri di otak. Masalah di sini tetap sama, sehingga untuk membantu ya kita sama aja, kita stimulir dulu nyerinya di otak, kita bisa pakai ini. Saya kalau stimulir di daerah otak saya paling senang pakai animal head. Nah ini paling enak ini. Animal head kan daerah otak berarti kan ini toh. Ya, daerah otak ini toh. Kita tinggal cari aja titiknya. Saya tinggal pakai yang square atau yang rhomboid. Jadi boleh di sini 1 2 3 4 ya, atau 1 2 3 4 yang square. Kita cari aja titiknya yang paling nyeri itu kita stimulir. Untuk apa? Untuk meredakan nyerinya. Itu titik otak. Kalau mau pakai meridian bisa di meridian sini ya, di jari manis ya. Ya, itu bisa kita stimulir ya. Jadi di meridian liver ya. Seperti itu. Nah, sekarang berarti kalau nyerinya sudah berkurang, kemudian langkah kedua baru kita coba kita ngurangi radangnya dulu. Itu pasti ada radang itu karena ada penebalan di sini. Ya, yang menyebabkan ini nyantol. Nah, untuk mengurangi peradangan, kita bisa pakai sistem cakra, ya, itu kan radang otot ya. Saya bilang radang otot karena di sini kan ada ototnya, bukan tulangnya ya. Meskipun itu sendi, tapi kan itu otot. Jadi radang ototnya dikurangi, artinya apa? Energi win-nya kita sedasi, kemudian energi humidity ya, humidity-nya kita tonik. Ya, jadi
pakai cakra bisa di sini, win-nya kita sedasi. Kalau mau pakai magnet cakra bisa, ya berarti putihnya di bawah yang nempel kulit biar energinya keluar ya. Korespondensi apa, Pak? Di situ, Pak. Kenapa? Di situ korespondensi apa? Di sini cakra win, ya cakra win. Jadi ini antara sini sama sini dibagi dua. Nah, di tengah-tengah sini. Ya, ini kita pakai cakra win ya. Win-nya disedasi. Bisa dilingkari selebar tutup spidol dengan warna kuning. Ini kita sedasi, ya kan? Nah, kuning. Kemudian di aksialnya cakra humidity. Humidity itu posisinya di sini. Ini saya balik ini ya tangannya biar gampang. Antara pangkal sini sama pangkal jari tengah. Ini kita bagi 4. Jadi ini tengah-tengahnya ini kita bagi 2 lagi. Nah, di sini adalah posisi untuk cakra humidity. Ini kita tonik, berarti sama kita beri warna kuning. Ya, jadi kalau mau pakai warna itu. Kalau mau pakai magnet cakra ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian masalahnya kan di sini kan. Nah, itu kita bisa pakai probe aja, pakai probe biar lebih memudahkan pakai ini aja, pakai insek. Bukan pakai insek, korespondensi tangan. Jadi di ruas pertama ini kan telapak tangan toh. Tinggal kalau misalnya yang sakit tangan kiri ya berarti kita nanti bisa menstimulir pakai yang tangan kanan di jari telunjuk tangan kanan. Ini segini ini kan telapak tangan, ya. Untuk jari berarti apa? Bagi 2 gini toh. Nah, bagian atas ini kan jari-jarinya, bagian bawah ini telapak tangan. Tinggal kita cari titiknya. Nah, karena itu kalau ukurannya kecil seperti ini, usahakan juga probe-nya yang Kecil. runcing, kecil, jadi lebih presisi, ya kan? Nah, kayak ini minyak saya ini kan runcing, nah itu lebih presisi untuk mencari. Nah, cari yang ini. Apa Ya, yang tumpulnya? Lebih ya, kecil ya. nah, yang paling kecil pokoknya. Nah, kita stimulir di korespondensi jari. Nah, itu ya. Jadi itu bisa dilakukan sama ya. Tentu saja kita mungkin kalau Bapak Ibu bisa merilis ototnya sambil dipijit juga bisa ya. Jadi dilemeskan dulu lah. Dilemaskan dulu. Itu kan tadi pakai cara sujud, tapi untuk stimulir ototnya kita juga bisa membantu pijit-pijit aja di telapak tangan gini. Karena kan ini memang sambungannya di sini kan. Jadi biasanya ada 2 masalah di telapak tangan kita. Yang pertama adalah TCS. Ya, TCS ya. Tunnel carpal syndrome. Nah, itu kalau ada saraf kejepit di sini. Atau yang kedua ya ada trigger finger di sini. Jadi ini kita lemeskan aja, gini aja. Kita lemes-lemeskan gini ya toh. Atau ini kita pijit-pijit gini. Di daerah sini. Di daerah sini ya. Ini loh yang ini. Jadi kalau trigger finger masalahnya di sini. Di sini-sini ini. Jadi ini sambil kita bantu dengan kita stimulir secara langsung. Ya. Di tangan yang sakit atau yang Di tidak? tangan yang sakit. Kalau yang pijitnya langsung di tangan yang sakit. Ya, tapi kalau yang pakai sujud tadi yang di korespondensi ya di tangan yang nggak sakit. Karena ini kalau waktu nekuk gini kan susah kita mijitnya kan susah. Harus diluruskan dulu. Tapi kalau misalnya bisa diluruskan ya nggak apa-apa. Ya, dicari aja. Ya. Atau bahkan bisa di 4 jari karena kan ini mewakili bisa mewakili semua. Nah, ini kiri, kanan itu bisa kita cari semua ya di tangan kiri sama tangan kanan. Dibantu melemaskan gini loh. Ya. Pak, Paham ya? itu lebih ke otot atau tendon ya, Pak? Itu lebih ke tendon, tapi kan tendon juga bagian dari otot juga. Oh, berarti Win Iya juga kan? sama ya? Ya, sudah Iya. Win juga ya? Oh, siap, Kan siap. bagian dari otot juga. Meskipun Iya, tendon, iya. ligamen itu kan bagian dari otot. Ya, Iya, kan iya. gitu. Berarti Ya, bukan tetap tulang. Win Ya, juga jadi ya, sedasi ya? iya, benar. Tetap win ya, tetap win ya. Saya kira gitu ya. Ya, terima kasih, Coba Pak. aja. Iya. Monggo yang lain. Kalau ada chat belum terbaca mungkin. Silakan, Silakan. tadi ada satu orang yang bertanya, silakan. Tadi sebelum Bu Eva ada yang bertanya kalau nggak salah barengan. Dipersilakan.
Yang di chat, tadi udah ya, kayaknya udah. Apakah ada yang di chat yang belum dijawab tadi oleh Pak Bagus? Boleh open mic. Silakan Bu Erlinda. Ya, Bu Erlinda luar saya nih. biasa. Silakan Ibu. Ya, Ibu. Nah, selamat sore Pak Bagus. Saya mau Selamat nanya, sore, Ibu. Ya. kalau kita mau melakukan twist itu, apakah kita lakukan twist itu tetap 30 detik? Satu gerakan. Terus kita lakukan tarik nafas, bukan? Apakah Iya, selalu benar. itu? Iya. Jadi kalau algoritma dari twist adalah twist yang pertama eh, kita twist fix ya, kita tahan selama 30 detik. Tuh, dua pakai stopwatch ya 30. Kemudian kita kembalikan ke posisi normal, kemudian tarik Ya, napas panjang 3 kali dari hidung. Ya. ya. Setelah itu kita cek kondisinya, adakah perubahan? Kalau memang ada perubahan sekecil apapun, berarti nanti yang kedua hitungannya tetap sama, 30 detik. Tetapi Anda kok tidak ada perubahan sama sekali, maka yang kedua hitungannya dilipatkan Kali dua dua. kalinya. Berarti Ya. dari 30 60. jadi 60. 60. Benar ya. Nah, nanti yang kedua juga gitu. Setelah kita fix twist, tarik napas 3 kali, kita cek lagi. Oh, sudah ada perubahan ya, berarti hitungannya tetap. Tapi Anda yang pertama 30, yang kedua 60. Setelah 60 kok nggak ada perubahan juga. Berarti yang ketiga berapa? Tambah lagi 30 jadi 90. Ya. Kalau 90 kemudian kok nggak ada perubahan, ya berhenti dulu. Ya, nanti lagi 1 jam 2 jam diulangi lagi, jangan ditambahin lagi. Jadi algoritmanya itu 4 itu ya, 3 kali ya, 3 kali 1, 2, 3. Setiap selesai 1 kali kita akhiri dengan menarik nafas panjang dan dalam dari hidung, keluarkan dari hidung juga. Kemudian cek. Ya, Begitu ya terima Ibu ya. kasih Pak Bagus. Siap. Silakan, ada lagi Bapak Ibu? Masih ada satu Ya, orang lagi yang mau bertanya? saya untuk tangan Silakan. tremor dengan Pak Bagus, Ya. dengan apa tuh? Pakai korespondensi atau pakai insek? Tremornya, Makasih. ya. Oke. Ya, ini tremornya Tremor kenapa di Bu? tangan. Eh, Sudah periksa di dokter atau lab karena faktor apa? Atau enggak? Belum periksa? belum. Oh, belum. Oke. Belum, Tremor tapi ya. dia ke dokter dikasih Nah, obat. kasih obat apa? Obat apa ya namanya ya? Untuk Tremornya eh, parah enggak? enggak, 2 tangan doang, 2 jari di telunjuk sama di jempol. Telunjuk sama jempol aja. Oh, ini Iya, tremor ya. Nah, ini bisa jadi ya. gini. Ini kan harus kita cari sebabnya dulu, macam-macam sebabnya. Bisa jadi juga termasuk trigger finger karena trigger finger yang awal ya, atau bisa juga TCS itu tadi, tunnel carpal Oh, syndrome. Ya. Jadi kan karena ada penyempitan tuh, karena ada penyempitan ya. Jadi mungkin untuk tahap awal bisa dibantu dengan twist leher dulu ya, pakai twist leher ya. Kemudian juga bisa dibantu dengan apa namanya? Twist di tangan. Jadi misalnya gini ya. Ini kita tarik ke sini. Sama kita tarik ke belakang gini. Nah, enak mana? Bisa kira. Enak ke belakang ya sudah ditahan aja ke belakang gini. Tahan tuh 2 3 gitu. Ya. Sambil nanti distimulir di sendi-sendinya. Ini kan juga twist juga. Distimulir aja gini. Ya. Coba itu dilakukan dulu. Kalau mau pakai karena kita belum tahu sebabnya kan. Tapi kalau misalnya apa namanya mau dibantu juga bisa. Itu kita berikan ini aja. Berikan warna orange di tulang belakang ya. Di tulang Oh belakang. iya. Ini diperkuat sama kemudian di atasnya ini, kepala bagian atas. Di otak ini. Ini untuk membantu ya. Nanti dilihat dulu efeknya. Tapi saya sarankan pakai twist dulu yang tadi ya, lebih Iya. lebih nyaman dan aman juga ya. Kalau untuk Nanti lehernya bagaimana gerakannya, untuk apa? Pak Apa? Bagus? Untuk leher, Oh, di leher. twist bagaimana?
leher gini aja. Kita yang paling simpel, kita nanti pakai arah depan belakang sama kiri kanan ya. Jadi depan belakang gini. Oh iya. Cek dulu arah ke depan gini. Ya, jadi Ya. nunduk, kembalikan normal, Ah. sama apa tengadah gini ya. Mendongak ke Ah. atas. Enak yang mana? Oh, enak yang ke atas ya udah. Ah. Ke atas tahan 30 hitungan. Kembalikan normal, napas 3 kali ya. Nah, setelah itu Iya. selesai 3 kali, nanti yang kiri kanan. Nah, Ah. gini. Ah, gitu aja. Oh, 2 iya, arah siap. itu aja bisa dilakukan Iya. ya. Sama ini tadi ya. Ah. Sambil stimulir Hmm. tiap sendinya ini. Putar-putar gini Iya, aja. iya. Ya, Ah. saya kira gitu. Ya. Itu saya pernah itu Pak, saya punya apa? Punya buat ini yang pijat, alat pijat Ah, oh, yang yang itu ya. buat apa sih? Buat di tangan. Nah, Ah, dia ah, pada ah. saat yang di telunjuknya itu sakit, katanya ada getaran gitu. Oh, di telunjuknya ya. Iya, di telunjuknya. Ada yang bergetar katanya gitu. Oh iya. Ya, enggak apa-apa, dipakai aja. Kalau saya sarankan cari aja ring sujok ini loh. Ah, ini Oh enak iya, ini. iya. Ah, Iya, enak. iya. Ya, tinggal gini ya. Nah, kita Oh, apa pijit stimulir pakai ring sujok ini kan. iya, iya. Nah, ini ya. Ini manfaatnya banyak ini. Misalnya yang tadi tremor di telunjuk sama ini ya. Ya ini aja di sini. Iya. Ini juga bisa membantu untuk meredakan nyeri ya. Kita stimulir Oh, di jempol ya, ibu jari. Ini kalau iya. ada nyeri-nyeri apa, kita stimulir di sini karena dia menstimulir langsung di otak ya. Daripada minum obat nanti nyeri ya, pakai ini aja di sini. 3 sampai 5 menit ya gitu. Ya, cari aja ring sujok, tapi yang asli ya. Ada yang murah itu enggak apa Iya, yang murah enggak itu menggigit. lepas Pak. Iya kan dari plastik. Jadi bentuknya sama, tapi daya cengkramnya beda. Karena dia dari Iya, plastik ya. Jadi nggak ngefek. Ya, iya, iya. Makasih ya, Pak. ya. Atau yang punya kayak gini kan bisa juga. Yang ada rollernya itu. Nah, ini kan ada Oh, itu rollernya bisa itu. ya. Iya bisa. Ah, gini. Oh Nah, iya, ini. iya. Ya, yang ada rollernya. Ini kan ada Ah. rollernya. Oh. Ditahu di Pak Nuradi ada nggak yang kayak gitu ya? Ada, tanyain aja lengkap itu sujok martnya itu. Oh iya. Iya, ada sama ada. Lengkap. Lengkap itu. Rob banyak di Kang Hendy. Ah, itu Lengkap. banyak. Yang kayak gitu yang di jalan-jalanin ada nggak tuh Pak Nuryadi, Pak Nuradi? Sama Yang Mana ada yang rollernya itu itu. ada itu Ada, problem ada. ujung ada di Kang Hendy. Ah, Nanti ada. di kontak Kang Oh Hendy. iya, iya udah. Ya. Nanti saya Kang Hendy tanyain nanti dah. kontak Bu Erlinda. Problem ujung ya. Iya, iya. Ini Cimeli ya? Cimeli. Iya, iya. Oke, Bapak Ibu sekalian, gak terasa udah hampir jam 5 ya, tinggal 3 menit lagi. Alhamdulillah udah sharing dari Pak Bagus dan sebagainya, dan buat Bapak Ibu juga yang udah bertanya dan juga sharing tadi. Mungkin sebelum saya tutup atau sharing pengalaman, mungkin dari Pak Bagus ada closing statement untuk sore ini terkait dengan sharing-sharing kita yang sangat luar biasa, dan juga tadi banyak pertanyaan, Alhamdulillah udah dijawab oleh Pak Bagus. Oke, baik. Closing statement dari saya bahwa belajarlah sesuatu mulai dari hal yang mendasar. Jadi kalau Anda belajar sujok, sebelum melakukan, coba cari tahu kenapa kok seperti ini. Karena apa? Karena perspektif filosofis itu penting. Paradigma itu penting untuk apa? Untuk membentuk struktur keyakinan, struktur belief dalam ruang batin kita. Sehingga nanti saat kita mengaplikasikan sesuatu, itu kita sudah punya bekal. Oh, kalau gini saya harus gini. Terlepas dari apakah hasilnya signifikan atau tidak. Karena manusia wilayahnya adalah wilayah upaya. Sedangkan wilayah hasil itu urusannya Tuhan. Jadi berupayalah dan pasrahkan hasilnya kepada Tuhan. Saya kira gitu. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu. Siapa ini yang share ya? Terima kasih Pak Bagus udah sharing pengalamannya dan juga sharing ilmunya terkait dengan sujud ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua.
Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan sore ini. Sebelum saya tutup, mungkin saya informasikan buat Bapak Ibu tadi yang pengen alat-alat sujok, terus lagi buku-buku sujok, bisa kontak admin ya, yang belum gabung ke grup juga bisa kontak ke nomor 08 111 929 446, bisa kontak ke sini, tanya event ataupun tanya hal-hal yang lainnya terkait sujok, bisa kontak ke nomor admin tersebut. Dan buat Bapak Ibu yang ingin belajar sujok lebih detail, bisa ikut kelas Sujok Academy Gelombang 15. Nah, dan Gelombang 15 ini akan mulai nanti malam nih. Nah, pertemuan pertama nanti malam. Buat Bapak Ibu yang ingin ikut kelas Sujok Academy Gelombang 15, ini yang gelombang ke-15 ya, akan dimulai nanti malam jam 8. Nah, nanti buat jam 8 ya, jadi Bapak Ibu pengen belajar, ada kelas harga khusus nih, bisa kontak ke nomor Kang Hendy. Nanti dikasih harga khusus buat Bapak Ibu yang ingin ikut kelas Sujok Academy Gelombang 15 ini. Insya Allah akan masuk nanti kelas pertama ataupun jam pertama, yaitu hari ini tanggal 20 nanti jam 8. Bisa kontak ke admin, insya Allah admin sampai jam 6 ya, ready. Nanti bisa akan kalau udah daftar dapat link Zoom-nya dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di hari Kamis yang akan datang. Saya Nur Hadi undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak Guru.